Setelan mungkin lebih pantas si abang nih kalau jadi dukun itu. Kalau dukun itu kan singkatan duduk tekun. Terus ada orang lain yang megang, gimana itu efeknya ke orang yang megangnya? Nah, sampai nggak kuat. Katanya ini udah berapa orang saya balik-balikin mulu. Barangkali ke abang cocok. Pas kemarin dicek ku saya di Semat, hadir di sini datang ular. Di sini datang pas saya lagi di Jakarta ini mukul lagi tidur, posisi lagi tidur. Emual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah saudara-saudaraku, kita bisa berjumpa lagi dengan saya Kang Daniel, pengobatan Al-Hikmah Partabumi Kota Bandung. Nah, kebetulan saya ini ada di sebuah kota ya di daerah Cianjur, saudara-saudaraku. Jadi dalam rangka ya biasa pengobatan, saya pengobatan keliling. Semoga saudara-saudaraku selalu disehatkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dirukunkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang belum berkeluarga, saya doakan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku, kalau misalkan berkenan nanti silahkan di like, share, komen, subscribe, dan dibagikan, tekan loncengnya untuk berlangganan. Mudah-mudahan dengan dibagikan saya banyak menolong orang lagi. Terus juga kalau ada kompensasi dari YouTube dananya itu insya Allah ya, cita-cita kami itu untuk membangun pondok pesantren juga padepokan. Nah, kebetulan saya itu ada seseorang di sini, orang memanggilnya Bang Mancung ya? Iya, sehari-harinya. Kebetulan kalau profesi, ada profesi mungkin yang biasa digeluti. Pertama saya suka jual keliling. Keduanya ya dikatain sampingan ya, pemijatan yang model lelaki lah, saya suka ngurut ya. Tapi mungkin dalam ahli ngurut ini atau biasa mijat ini mungkin udah lama. Udah berapa tahun kira-kira, Bang? Dari keluar SMA. Keluar SMA, oh berarti keluar SMA sekarang ada sekitar 10 tahun, 15 tahun? Lebih kayaknya. Lebih? Wah, berarti saudara ini udah kawakan lah, kalau udah profesional, karena udah lama gitu. Jadi gitu saudaraku, kalau ada di daerah Cianjur, kebetulan ada yang nonton, katanya kalau pengen misalkan dipijit, yang capek, kalau yang lelah, yang capek, perjalanan jauh, atau misalkan ya badannya itu seperti apa, remuk itu perasaan gitu kan. Jadi sudah tahu jalan-jalannya kemana, urat-uratnya kemana gitu, dan juga insya Allah bisa mendeteksi penyakit ya Bang, insya Allah. Nah seperti itu. Nah waktu itu saya akhirnya alhamdulillah ketemu, ngobrol-ngobrol, dan saya ternyata beliau itu banyak pusaka, cerita curhat itu segala macam dengan saya, dan akhirnya beliau itu mengeluarkan satu pusaka. Saya coba medomisasi waktu kemarin itu, ternyata waktu mungkin terusik gitu kan, marah, nyerang ke beliau gitu, ceritanya ya seperti itu. Akhirnya katanya ini mau dinetralisir semuanya gitu.
karena mungkin gangguannya itu lumayan ya, gelisah, langsung panas dan mimpi-mimpi buruk katanya, mimpi buruk, ditakut-takuti akan hilang barang, hilang apa gitu kan, gitu iya. kan. Terus juga kalau memang di rumah, tapi sebelum itu juga banyak keanehan, dan nantilah saksikan nanti. Pernah yang tetangga semalam mau jerit-jerit, si malam terus nggak tahu entah kenapa, apa saya salah dengar apa, wallahu alam bishawab, wallahu alam bishawab, begitu gitu. Jadi mengganggu juga, nggak nyaman, tidak nyaman di rumah maupun ya ke tetangga juga nggak nyaman karena ternyata banyak pusakanya. Saya juga nggak nyangka gitu saudaraku. Tapi memang kalau dengan budaya atau setelan mungkin lebih pantas si abang nih kalau jadi dukun itu. Kalau dukun itu kan singkatan duduk tekun. Jadi asal usulnya ya, asal usulnya ini saya jadi punya kayak gini, itu daya tariknya asal usulnya itu dari pasien yang ngurut. Oh, dari pasien. Mau suka ini sakit karena ayah barang ya. Iya, akhirnya aku saya disita, akhirnya agak mendingan sakitnya. Ternyata ke saya juga ngebadinya. Jadi nggak nyaman lah. Tidak nyaman ya. Subhanallah. Kecolongan kalau kecolongan. Ya, kecolongan. Tadinya kan mungkin tidak akan efeknya si Bang Mancung ini, efeknya tidak seperti ini. Pas ketika saya membahas masalah mudorotnya daripada manfaatnya hal gini, karena disinyalir memang ternyata banyak jin kafir, dan waktu dimodifikasi itu tidak mau jadi muslim itu. Bahkan dia ngomongnya pengikut iblis gitu kan. Akhirnya si Bang Mancung juga mungkin ketakutan juga gitu kan. Nggak nyaman, batin nggak nyaman. Beliau suka sholat, tapi jadi akhirnya tuh beda ya. Kalau orang yang tidak pernah sholat, tidak ingat ke Allah, tidak pernah sholawat, pasti diterangin kayak gini ngamuk. Kalau saya ngomong ini musyrik atau nggak akan ini masih marah, tidak akan menerima gitu. Tapi karena beliau itu suka ibadah, gitu kan. Ya Allah. Jadi beliau tuh dalam waktu kesempitan juga suka maksa-maksain kalau hal ibadah. Meskipun ternyata banyak gangguan juga karena kan diganggu terus. Malas, ada sifat malas tapi dia paksain. Ya, terus juga misalkan ada kalau sholat khusyuk tuh baca juga kadang-kadang suka lupa, udah apa belum. Nah seperti itu. Jadi gangguannya memang itu. Tapi beliau itu katanya tidak ngeh ya. Iya, awalnya tidak ngeh karena asal banyak yang gini asal usulnya dari mana gitu. Iya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi saudara-saudaraku, ini semoga jadi manfaat. Ya, semoga bisa kalau ada yang seperti ini yang mengalami seperti Bang Mancung, silahkan diruqyah saja, silahkan dibersihkan saja gitu. Jadi kalau ini katanya nanti kalau setelah dibersihkan itu mau dipajang, tetapi insya Allah hanya kalau bahasa Sunda itu tidak mual di pigusti, tapi yang adi pupusti mah da budaya. Jadi karena ini kan turun temurun udah dari nenek moyang, udah biasa kalau benda-benda Sunda, ciri khas Sunda. Terus juga mungkin ya seneng aja barang-barang gitu kan, tertinggal karuhun zaman dulu gitu kan. Terus batu-batu juga. Nah, tapi yang penting tidak mengganggu dan tidak ada ada di dalamnya mengandung kesirikan gitu, karena udah nanti dikosongkan. Itu aja, saksikan saja saudara-saudaraku, nanti lagi penetralnya mungkin seperti biasa. Kalau saya netralisir itu tidak seperti orang lain, yaitu silahkan saudaraku mau percaya atau tidak, memang seperti itulah kalau netralisir saya. Dan insya Allah ini real, nyata, tidak direkayasa atau misalkan tidak disetting. Saya tahu-tahu dipanggil ke sini kemarin ketemu minta tolong, tahu-tahu dinetralisir. Padahal ini barang-barang ada yang paling udah lama Bang. Alhamdulillah ini udah berapa tahun yang golok ini dari saya semenjak saya kerja. Nah, ini udah ke beberapa orang Pak Haji.
Bang, katanya ini udah berapa orang saya balik-balikin mulu, barangkali ke abangnya cocok. Ternyata ini si barang tersebut pernah saya taruh di abang saya, sampai alhamdulillah kedatangan ular ke rumah ular kakak saya. Akhirnya dia nelpon ke saya, Kumar mau dimatiin, ya nggak apa-apa, alhamdulillah dimatiin. Nah, si ular tersebut jadi nggak ada efek apa-apa. Udah beberapa kali di tempat yang naruh dititipin ke saya, datangnya ular. Wallahu alam bisawab. Apa yang ini yang ngacik di sini ya itu suka manggil. Pas kemarin dicek ke saya di Semat, hadir di sini datang ular. Di sini datang ular langsung datang ya. Subhanallah. Ternyata ya ini di netralin barokah Pak Haji, mudah-mudahan ini manfaat maslahat dunia akhirat, jadi bisa yang naruh dimanfaatkan lah, buat kayu gitu bayi. Kalau misalkan beliau ke kebun ya bisa pakai golok ini cau gitu, pisang pisang gitu, bahasa Sunda menuar pisang gitu. Ini juga banyak yang mau, tapi saya nggak dikasih ke saya karena daya tariknya kalau orang lain nggak bakalan kuat. Ini asal usulnya Ji, pas lagi ada hodamnya ini mukul. Lagi pas saya lagi di Jakarta ini mukulnya lagi tidur, posisi lagi tidur. Saya langsung minta ke Allah, ya Allah, minta ditunjukkan adanya di mana. Ternyata dari sini, dari hodam ini. Saya dikurung, sebisa-bisanya kita berdoa ke Allah. Itu Pak Haji, asal usulnya pernah mukul ya. Jadi ini mah nanti diasah lagi gitu supaya ini bisa untuk misalkan mencit domba gitu kan, potong kambing atau apa bisa. Ini bagus. Ini bahannya kayaknya bagus. Gitu. Terus juga kalau misalkan ke kebun, kelapa hijau bagus. Gitu. Minum itu yang nyingsiran bangsat bisa. Nakut-nakutin ya dia. Iya betul. Maling ya. Nah, iya minum. Jadi seperti biasa kalau saya menetralin itu beda dengan yang lain. Meskipun beda dengan yang lain, kalau masalah cara itu memang semuanya juga berbeda-beda. Tetapi yang harus digarisbawahi, apapun caranya menetralisir atau meruqyah, yang jelas menurut pandangan saya tidak pernah atau jangan sekali-kali minta tolong atau minta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun caranya berbeda-beda. Kalau saya seperti ini, jadi nanti dikurung jin-jinnya, khodam-khodamnya. Pusaka ini pernah diuji coba gitu. Bisa masuk juga, pernah masuk ke tubuhnya, tubuh yang punya gitu. Pernah masuk ke tubuh yang punya ya. Ini air ini sudah didoain untuk menguras atau netralisir. Jadi saya semprotkan dulu aja. Bismillah. Dibuka. Banget dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang belum? Udah rasa. Udah. Mana? Bukan pojok-pojok udah. Pojok juga. Udah. Disemprot.
Nah ini untuk sebagian orang pasti nyangkanya bercanda gitu sudah. Biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli. Ya. Ya. Daya reaksi kan banyak, daya bisa reaksi, mulai reaksi di bedol daya dekat sana baik dengan doa atau bisa menyumput. Nah jadi kayak ulah inget menyan jadi saatosna di netral teh soalnya iya engke dipindahkeun dipalidikeun nah ka Citarum atau ka Citanduy keun itu nyebar mah di ditu hitungan pengesi anu aya di dieu dina pusaka ulah diamat deui. Jadi lamun anu ditarik deui bisi balik deui gitu. Dalam tos insyaallah lamun tos beberapa hari mah apalagi udah 1 bulan 2 bulan apalagi sampai 3 bulan terus malih deui. Gitu. Jadi kalau pakai air mah akan lebih bersih, beda dengan ditiup bisa tapi hanya keluar saja di luar, tutup aja nggak bisa nyerang gitu, nyerang ke keluarga. Itu mah dikurung insya Allah malah efek naon ke keluarga. Bang mancung kuat, kumaha lamun budak, kumaha lamun istri gitu. Ya jadi penyakit, eta nu diporkeun mah. Mancung mah waktu eta keluarga makan orang susah menjaga keluarga, orang ke orang ke mana atau kumaha nyerang ke keluarga banyak. Mbah ya bisa aja. Mual ya mual ya. Nyumput oh bisa deteksi sok tadi bisa ayo nyumput deui. Bisa yang ngubeng liar
Entet. Alhamdulillah. Gampang aja mah. Angke pun zikir teh mun ngadoa teh tiis. Gampang. Insyaallah. Jadi kan anu nyumput jeung larsug ge mah nutup oge kitunya mesin ku sorangan oge insyaallah. Amin amin. Nutup ku sorangan gitu. Da itu mun asup tadi na anu asup. Kausik. Dari jelema mah kan aya lengahna. Aya lengahna. Tadina kan disimpan di nu kieu. Ieu kan ngalalidan mah dan urang keur tidur keur naon teh gitu kan kumaha we. Akhirnya urang ngabus we tah. Apa kami mimpi? Mimpinya. Tapi aya mimpi anu kira-kira nu hal-hal nu aneh pernah? Ari mimpi anu hal anu aneh mah malam teh aya ngan ieu jadi naon teh. Kawasan ke balalan aja tuh udah ya pernah kali ka motor mimpi nanti. Terus ngulungan batuan ka copetan malam teh. Ke hari teh pas dia. Nah jadi kieu sih. Tapi mudah. Subhanallah. Kabil. Mudahnya? Meureunna jadi sanep. Pas dia di kitu kan. Dia cek udinya. Di panas. Merasa cek aja merasa keganggu banyak jadi kan nembak mati dikurungnya semalam teh saya teh di dia hungku atau lama-lama atau sampai ke jero ya gitu jadi ngerasa keusik mencek urang mah ai maneh nanaonan aing jadi itu lamun amak lah jelema mah mun dibolekerkeun teh mah kak bolekerkeun naon-naonna gitu kan amak jadi manehna teh kahariwang teh keberadaan manehna teh akhirna diapilaenkeun atawa ditinggalkeun kayang mana kan mungkin mah hayangna dipuja kahayangna mah dipuja lamun minimalna teh dipuja oge di paraban jeung di gerawan disamat bantuan urang tah kahayangna teh kitu gitu atau manehna teh jadi asa dianggap lah mohon Allah. Ya, tapi kan orang beren salah ayeuna mun saeutik-saeutik kitu teh minta tulung ka manehanana tungkungna kan jauh ke tinaran mata Allah kan baheung saya Gusti nulungan ya Allah jauh gitu baru ibadah urang kumaha bangmancung mah da kumaha usia sakieu mah hiji kuduna ge tenang kaduana mun keneh hikmah amin amin hikmah nu bener murni lah pertolongan we langsung di Allah dari isi kebuka amin amin ngobrol ya bang biasa suka ngurutnya iya ya abi gitu aduh Gusti Allah ada gue mah dia oge istri mikir gitu ya Allah enak seset ya Allah mudah-mudahan barokahna Pak Haji iya jantan manfaat maslahat dunia akhiratnya Ji ya. Amin. Ya Allah. Sini ijabah kemana-mana ya Allah. Sini gambirkan rezekina, cita-cita orang ya Allah. Amin. Ya Allah ya. Amin. Ya Allah. Mugi awe sing istiqomah. Amin. Pidoan aja. Amin. Bang pengentik saya orang ya tutup jadi ya ditutup pusaka-pusaka ditutup supaya tidak ada yang masuk lagi semuanya insya Allah tidak akan ada yang masuk lagi tidak diisi lagi ini menjadi barang perhiasan aja nanti kalau membuat pajangan boleh karena ini kan ini juga keris budaya tetapi yang dihilangkannya itu yang madorotnya jadi yang ada jin-jin kafirnya atau adam-adam yang mengandung kesirikan nah, itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
kun Pak ya. Ini kalimah nanti. Karena biasanya keinginannya dipuja-puja dan dia tuh kan pinginnya itu disambat atau disambat itu jadi ini dipinta tolong gitu. Nah itu kan udah jauh dari syariat agama kalau minta tolong kepada semacam ini, kepada benda ini gitu kan. Jadi sama dengan menduakan Allah kalau begitu. Dan juga memang kemarin itu bener nggak kalau kadang-kadang ada misalkan kalau makanan itu atau ada yang bau-bau gitu kan. Iya. Ya, di rumah itu Pernah ada yang bau bangke ya. Pas begitu kita lagi masak, pas lagi kita mau dicoba, jadi itunya sampai makanannya itu basi. Basi. Nah, itu jadi disinyali memang kalau bangsa jin itu tidak punya raga, jadi saripatinya yang diambil itu. Nah terus juga waktu pernah mencoba atau uji coba dengan pusaka ini, Bang Mancung, yang ini pernah diuji coba? Pernah. Nah efeknya seperti apa nih? Nah, kekuatannya ke dahsyat. Pertama pernah sama guru dicek, nyata ular. Pernah ini juga disembat ke saya sampai masuk ke sini, ngebelit sampai saya kesakitan, diem sambil dipegang, lihat sambil dipegang. Nah, yang mana? Yang ini ya? Yang ini. Pernah aku saya Terus ada orang lain yang megang, gimana itu efeknya ke orang yang megangnya? Sampai nggak kuat. Nggak kuat gini gitu. Sampai nggak kuat. Akhirnya dia sampai menimbulkan omongannya, oh ini auranya gede. Oh iya itu ya. Terus ularnya masuk ke Cianjur, susukan Cianjur katanya. Wallahu alam bisawab masalah ke situ ya. Iya. Saya belum paham. Ya akhirnya pas saya disemat, memang kenyataan pernah ya daya ngebelit, kesakitan di sini. Pernah sampai diem di tempat saya dia. Pas sudah diem di tempat saya, ini disemat sama orang, ternyata kagak ada gitu. Pas udah dimasukin baru ada. Oh iya. Ya begitulah. Berarti kan sembunyi mungkin di badan, terus gitu pas begitu suruh keluar masuk lagi. Nah, kalau saya itu kenapa ditayangkan? Jadi kalau ada kompensasi dari YouTube itu dananya itu untuk pembangunan insya Allah pondok pesantren juga Padepokan. Nah, jadi ini merupakan amal jariah ya, semoga aja buat Bang Mancung kalau ini saya tayangkan menjadi amal jariah kalau memang ada kompensasi nanti dari YouTube untuk pembangunan pondok pesantren. Karena diantaranya yang akan menyelamatkan kita atau doa yang akan terus mengalir pahalanya itu sampai akhirat itu ketika meninggal, yaitu diantara yang mengalir pahalanya sodakotin jariyatin badi kan gitu. Jadi sodakoh jariah yang mengalir pahalanya. Amin ya Allah. Nah gitu aja mungkin saudara-saudaraku, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Nah, saya tutup dulu ini. Sebelum saya tutup ya doa aja ya, doa dulu aja. Kita berdoa seperti doa yang sering dilantunkan atau dibacakan atau diucapkan sama Nabi Muhammad SAW, yaitu doa sapu jagat biasa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.